Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, terus semangat ya untuk menjalani kehidupan ini. Ya, hari ini kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Sabtu, tanggal 21 Agustus tahun 2021. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon hikmat daripadanya. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan, dan kami boleh bergerak, kami boleh berbuat banyak hal dengan kehidupan ini. Kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan keselamatan. Kami hidup dari anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami, berikan hikmat, terangi hati dan pikiran kami, agar firman ini boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini dari Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Judul bacaan kita, Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berilah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual tanahnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambanyalah mereka di tanah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu.
dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Haleluya, amin. Tema kita, tidak memanfaatkan keadaan. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan COVID-19 masuk ke Indonesia, yang ditandai dengan adanya 2 orang terkonfirmasi terpapar virus tersebut. Saudara-saudara, beberapa hari kemudian masker dijual dengan harga yang mahal. Seperti kebiasaan sejumlah pengemudi di sebuah tempat ketika bulan Desember menaikkan tarif angkutan dengan tidak terkendali. Sahabat-sahabat Kristus, 7 tahun masa kelaparan terjadi di Mesir, Israel, dan sekitarnya. Adalah keadaan yang sangat buruk saudara-saudara di masa kelaparan ini, yaitu bahan makanan dan kebutuhan hidup yang lain sulit didapatkan. Yusuf yang penuh hikmat mengatur sedemikian rupa perekonomian supaya kehidupan tetap berlangsung. Ia mengumpulkan semua uang yang ada di Mesir dan Kanaan, hasil dari pembelian gandum pada masa kelimpahan. Ia menukar ternak orang Mesir dengan makanan, membeli tanah orang Mesir kecuali tanah para imam, memberi bibit kepada orang Mesir untuk menanami tanah yang mereka sudah jual dan dibeli atas nama Firaun, dan dari hasilnya mereka wajib memberi 1/5 kepada Firaun sebagai pemilik tanah tersebut. Saudara, semua diatur demikian baik hingga kehidupan tetap berjalan normal, sekalipun mereka berada di tengah-tengah krisis. Sahabat Kristus, bagaimana dengan kita? Terkadang situasi-situasi seperti itu dimanfaatkan dengan tidak sewajarnya. Yang satu diuntungkan, sedang yang lain dirugikan. Ya, dalam keadaan terjepit, kadangkala hal seperti ini terjadi. Ada satu yang diuntungkan dan yang lain dirugikan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 24, di situ dikatakan, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saudara, untuk itu hiduplah dengan hikmat Tuhan, yang mana kita diberi hikmat untuk dapat memampukan kita memandang kehidupan orang sebagai bagian dari kehidupan kita. Kita belajar untuk dapat memberikan yang terbaik. Jangan mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri, tetapi biarlah kita belajar juga untuk mengasihi, memberi yang cocok bagi sesama kita. Jangan memanfaatkan keadaan-keadaan untuk menguntungkan diri kita, memperkaya kita, tetapi belajarlah untuk menggunakan dengan baik apa yang harus kita berikan dengan hikmat, dengan bijaksana kepada sesama. Mintalah hikmat Tuhan agar kita dimampukan untuk memandang sesama kita, memandang hidup ini dengan benar dan bertindak dengan tepat dalam kuasa Tuhan. Hikmat Tuhan akan nyata dan kita akan menjadi orang yang bijak ketika kita berserah diri hanya kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar untuk tidak memanfaatkan keadaan yang sulit dengan mencari keuntungan sendiri. Tapi biarlah kami belajar mengasihi, belajar memberi yang terbaik bagi sesama kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup kami.
Tuhan, kami selalu berserah diri hanya kepadamu, karena kami tahu langkah-langkah hidup kami di dunia ini dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu di Jemaat Satria Kasih. Demikian juga dengan saudara-saudara kami dimanapun berada yang mendengarkan renungan harian ini. Engkau mengasihi hidup mereka semua. Berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati dalam pertumbuhan anak-anak, berkati dalam rencana-rencana kami, berkati dalam pendidikan anak-anak, berkati keluarga kami biar damai sejahtera-Mu selalu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Tak lupa kami doakan saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Kami doakan yang bergumul dengan duka, hiburkan mereka. Kami doakan mereka yang berada dalam problematika hidup yang berat, Tuhan hadir menopang mereka. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Pemerintah kami beri hikmat agar mereka terus memerintah dengan bijaksana. Kasihi kami semua para pelayan-pelayan-Mu untuk terus melayani dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Segala doa, harapan dan kerinduan kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap kuat, tetap semangat menjalani hidup ini. Tuhan memberkati. Salam sehat.